Reason. Oke, halo semua, selamat pagi. Jadi ketemu lagi sama aku, tutor ekonomi di marsiajar.id. Aku Tia, ini pertemuan kedua kita. Pertemuan selanjutnya itu aku membahas tentang pendapatan nasional. Nah, yang bulan ini tuh aku minta maaf banget karena aku nggak bisa live class di Zoom, lewat Zoom. Jadi aku cuma bisa ngirim record Zoom ini, record materi ini. Karena mestinya aku ngisi jadwal itu hari Jumat malam, tapi aku ada persiapan UTS mendadak dari dari univ aku. Jadi aku nggak bisa datang buat ngajar. Jadi gantinya aku bikin record ini. Oke. Sebelumnya aku mungkin yang belum kenal, aku kuliah di UGM di jurusan manajemen dan masih maba, masih semester 1. Oke, gitu aja ya. Panggilannya Tia. Jadi pagi hari ini kita akan ngebahas tentang elastisitas. Ini elastisitas. Ini juga sering sih keluar di materi UTBK. Oke, next slide. Jadi topik kita pagi hari ini tuh ada 4, ada pengertian elastisitas, ada elastisitas harga, elastisitas silang, elastisitas pendapatan, sama ntar ada latihan-latihan soal yang terkait dengan soal-soal elastisitas. Sebenarnya elastisitas ini mudah sih, sederhana. Cuman kita perlu ngerti konsepnya aja, karena ini lebih ke hitung-hitungan sih, sama hafalan ke kurva-kurva, bentuk kurva-kurvanya gitu. Oke ya, next slide. Jadi sebelumnya apa sih elastisitas itu? Jadi elastisitas itu adalah besarnya pengaruh perubahan suatu variabel terhadap variabel lain dalam persentase. Nah, elastisitas ini ada beberapa macam, ada 3, ada elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Elastisitas harga itu besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap perubahan permintaan ED atau penawaran ES. Jadi di elastisitas harga ini lebih ke ini perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran. Variabelnya itu antara kedua itu, harga, ingat-ingat harga sama permintaan dan penawaran. Yang kedua, elastisitas pendapatan atau namanya itu EM. Elastisitas pendapatan ini besarnya pengaruh persentase perubahan pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Kalau di pendapatan ini variabelnya itu antara pendapatan dengan permintaan yang diminta gitu, permintaan suatu barang yang diminta. Jadi besarnya perubahan pendapatan ini sangat mempengaruhi besarnya permintaan suatu barang gitu. Itu tuh elastisitas pendapatan atau biasanya disebut dengan EM. Ini dalam persentase semua ya elastisitas itu. Udah gitu yang ketiga ada elastisitas silang atau EXY. EXY ini elastisitas silang ini besarnya pengaruh dalam persentase perubahan harga suatu barang, misalnya barang X, terhadap perubahan permintaan barang lain, misalnya barang Y. Jadi kalau di elastisitas silang ini variabelnya itu antara perubahan harga dengan kedua macam barang. Jadi variabel itu ada dua macam barang, antara barang X dan barang Y gitu. Jadi barang ini saling berhubungan. Oke, kita ulang. Jadi kalau elastisitas harga itu antara perubahan harga dengan perubahan permintaan terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Variabelnya itu harga, permintaan, penawaran
itu elastisitas harga, udah gitu elastisitas pendapatan itu uh, antara pengaruh pendapatan dengan permintaan suatu barang, kuantiti yang diminta. Udah gitu kalau elastisitas silang itu, EXC itu antara perubahan harga suatu barang, misalnya barang X terhadap permintaan barang lain. Jadi antara dua macam barang gitu, dua jenis barang. Lanjut. Yang pertama, elastisitas harga. Jadi elastisitas harga ini dibagi jadi dua, ada yang dari sisi permintaan, ada yang dari sisi penawaran. Sebenarnya dua-duanya ini sama aja, cuman beda di kurvanya aja. Cuman konsep-konsep rumusnya gitu sama aja. Cuman bedanya itu kalau yang permintaan itu dia gini bentuknya, bentuk kurvanya. Apa namanya? Downward ya, gitu, ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Terus kalau yang supply itu gini, aku contohin pakai tangan gitu, supply itu gitu, dari kiri bawah ke kanan atas, upward. Itu aja sih bedanya. Cuman dari bentuk landai, bentuk curam gitu-gitunya tuh sama aja. Rumus-rumusnya juga sama aja. Cuman beda di situ aja. Jadi, apa sih elastisitas permintaan itu atau ED? Elastisitas permintaan itu adalah besarnya perubahan permintaan akibat perubahan harga. Nah, jadi perubahan permintaan mengakibatkan perubahan harga gitu. Kaitannya antara permintaan sama perubahan harga. Rumusnya itu ada 3. Yang pertama, ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Maksudnya delta, bagi yang belum tahu, jadi delta itu antara Q itu kan quantity, P itu price, harga, quantity itu jumlah barangnya, kuantitas, P itu harga barangnya gitu. Jadi ntar ada 2 macam barang, ada harga pertama, ada harga kedua. Jadi kayak perubahan dari harga kedua ke harga ke 1 gitu. Ntar di contoh soalnya ada. Jadi buat lebih mudahnya itu kalau persen delta Q itu berarti Q2 dikurang Q1 gitu. Jadi harga yang berubah dikurang harga awal gitu ya. Kalau delta tuh gitu. Dan gitu ini persen delta P juga sama, berarti P2 dikurang P1 dalam persen. Dan gitu. Yang kedua, ini ada ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Ini delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Ini maksudnya P per Q ini yang awal ya. P dan Q awal. P1 per Q1. Ini sama delta Q tadi, sama delta P. Ini berarti Q2 min Q1. Ini berarti P2 harga kedua dikurang harga pertama dikali harga awal per kuantiti yang awal. Selanjutnya, ED sama dengan, ini yang pakai persamaan ya. Jadi ini pakai turunan. Kalau diketahui nanti ada di soalnya itu ada persamaan, kalian pakai rumus yang ini. Rumus yang ada turunannya. ED sama dengan QD, turunan QD dikali P1 per Q1 gitu. Oke, jadi yang pertama elastisitas permintaan. Ini ada 5 macamnya. Yang pertama itu yang A, ada inelastis sempurna. ED sama dengan 0, inelastis sempurna. Kurvanya itu kayak gini, inelastis sempurna. Ini dia vertikal ya. Ini, aku ingatnya kalau dulu tuh kan ya, ini kan inelastis I nih, I berarti bentuknya I gitu, I gini vertikal. Ciri-cirinya itu tidak memiliki barang substitusi. Nah gitu, contohnya itu ada air, tanah, dan garam. Nah, kenapa bentuk kurvanya ini vertikal?
begini karena berapapun harga, berapapun tingkat harga, ini kan ini dia nggak ada ininya sih ya, nggak ada angka-angkanya kayak gini. Ini ceritanya ini kalian bayangin aja ini ada angkanya. Ketika harganya misalnya ini 20, kuantiti yang diminta itu tetap segini. Tetap misalnya ini 20 ya, kuantitinya 20, ini harga 20. Ketika harganya 20, kuantiti yang diminta ini tetap 20. Udah gitu ketika harganya naik jadi 40 misalnya, kuantiti yang diminta di key-nya ini, sumbu key-nya tetap 20. Terus di berapapun jumlah harga, kuantiti yang diminta itu sama, nggak berubah-ubah gitu, tetap di 20. Itu yang dimaksud dengan kurva inelastis sempurna. Jadi nggak ada pengaruh, nggak ada ini, tidak ada pengaruhnya gitu terhadap kuantiti yang diminta. Berapapun tingkat harganya, nggak ada pengaruhnya terhadap kuantiti yang diminta. Jadinya ED sama dengan 0. Nih, ED sama dengan 0 karena nggak ada pengaruhnya terhadap kuantiti yang diminta nantinya. Gitu. Ini ciri-cirinya tadi, nggak ada substitusi, contohnya air, garam, tanah. Nah, misalnya nih, harga tanah ini 20, tapi kuantitinya tetap di sini 20. Terus harga tanah naik, jadi 40. Kuantiti di sini, misalnya nih tadi ada 20 ya, kuantitinya tetap 20. Jadi berapapun harga tanah itu bakal naik, tapi tanahnya itu jumlahnya ya segitu-gitu aja, dia nggak bakal berkurang, nggak bakal bertambah gitu. Yang diminta, jumlah yang diminta tuh ya segitu-gitu aja gitu. Gitu ya, paham ya? Selanjutnya ada ini, yang kedua, ED kurang dari 1 atau inelastis. Kurvanya ini kayak gini, kurvanya ini curam, ciri-cirinya ini memiliki sedikit substitusi. Contohnya itu kebutuhan pokok atau primer ya, memiliki sedikit substitusi, atau ini persen delta Q kurang dari persen delta P. Nah, oh ya, sebelumnya mungkin kalian bingung apa sih maksudnya elastis terhadap perubahan, terus tidak elastis terhadap perubahan gitu-gitu. Jadi maksudnya itu elastis elastis sendiri itu kayak peka terhadap perubahan harga gitu. Jadi kita lihat dulu contohnya ya. Ntar mungkin kalau di sini kalian masih bingung, cuman ntar kalau udah masuk ke contoh soal mungkin bisa kelihatan ya gimana gimana konsepnya gitu. Ini masih materi aja jadi kayak masih mumet mungkin ya. Yang ini inelastis, kurvanya ini curam. Jadi ini ketika harganya ini 30, ketika di tingkat harga 30, kuantiti yang diminta itu ada 20 gitu. Ketika harganya 30, kuantiti yang diminta itu 20. Udah gitu, ketika harganya ini turun jauh, turun ke 10 gitu ya, kuantiti yang diminta itu cuma naik 10 doang, cuma naik dikit. Nih, jadi kan ini di sini udah aku kasih persen delta Q lebih kecil daripada persen delta P. Kuantitinya ini, perubahan kuantitinya ini lebih kecil daripada perubahan harga. Jadi dia nggak peka terhadap perubahan harga gitu. Jadi dia ya nggak peka terhadap perubahan harga, nggak elastis. Elastis tadi kan maksudnya peka terhadap perubahan harga gitu. Jadi kalau harganya naik, mestinya kuantitinya tuh langsung turun gitu loh. Nah ini enggak, ini dia harganya udah turun jauh, kuantitinya cuma naik sedikit gitu. Ini ED kurang dari 1 atau inelastis. Nih, kan tadi 30, kuantitinya di 20. Udah gitu ketika harganya turun jadi 10, kuantitinya cuma nambah dikit kan. Dari 20 ke 30 cuma nambah 10. Ini gap-nya itu ada 10, ini gap-nya tuh ada 20. Lebih gede perubahan P-nya daripada perubahan Q-nya. Jadi kalau ditarik garis, bentuk kurvanya ini curam.
Kalian ingat-ingat aja kalau inelastis itu curam gitu ya. Ini E kurang dari 1. Udah gitu yang C, ED lebih dari 1. Ini barang itu maksudnya barang elastis ya. Kurvanya ini landai. Ciri-cirinya itu memiliki banyak substitusi. Jadi barang penggantinya itu banyak. Contohnya itu barang mewah atau barang tersier. Nah, di sini juga udah aku kasih lihat persen persen delta Q lebih dari persen delta P. Ya, persen delta Q lebih besar dari persen delta P. Landai. Nih, kenapa landai? Karena ketika harganya 30, kuantiti yang diminta itu ada 20. Ketika harganya turun sedikit aja, harganya cuma turun 10. Kuantiti yang diminta langsung naik drastis, langsung naik banyak. Berarti kan dia peka terhadap perubahan harga banget dong. Kayak cuman turun dikit, kuantiti yang diminta langsung banyak gitu, langsung berubah drastis. Nah, jadi ini elastis atau peka terhadap perubahan harga gitu. Kalau ditarik garis, ini kita sambungin ke sini, ini sambungin ke sini. Bentuk kurvanya itu landai. Landai itu maksudnya datar gitu ya, datar. Beda sama yang inelastis. Kalau inelastis tadi rada tegak gitu, curam ya, curam gini, kaku. Kalau yang landai itu lebih ke datar gitu. Kenapa inelastis? Kenapa curam? Karena dia nggak peka terhadap perubahan harga. Jadi misalnya ini kebutuhan pokok tuh apa ya? Misalnya makanan gitu ya, misalnya beras. Nah, ketika harga beras 30, itu tuh kuantitinya tuh yang diminta ada 20. Nah, ketika harga beras turun drastis, orang nggak bakal nyetok banyak-banyak juga kan. Jadi dia kuantitinya cuma nambah dikit aja, kayak porsi makannya itu ya sehari orang tuh porsi makannya cuma 3 kali gitu. Jadi dia nyetok agak banyakan, cuman bukan yang banyak-banyak banget gitu loh. Gitu. Jadi masih bisa diprediksi gitu loh. Jadi cuma naik ini segini kebutuhan pokok. Ya gitu. Udah gitu yang elastis, contohnya itu barang mewah, dia tuh peka terhadap perubahan harga. Kenapa? Karena misalnya contoh barang mewah tuh misalnya mobil ya. Ini mobil. Misalnya harga mobil ini 30, terus jumlahnya diminta 20. Nah, tiba-tiba harga mobilnya tuh turun nih. Otomatis orang-orang pada langsung beli nih biasanya. Karena jarang-jarang kan gitu. Jadi ke 40. Memiliki banyak substitusi barang mewah. Lanjut ya. Yang keempat, ED sama dengan 1 atau unitary. ED sama dengan 1, ini contoh barang unitary. Kurvanya tuh kayak gini, elastis uniter. Jadi persen delta Q sama dengan persen delta P. Seimbang. Jadi antara perubahan harga sama perubahan kuantiti yang diminta itu seimbang, sama gitu. Nih, gapnya dari 30 ke 20 cuma 10 gapnya, terus dari 30 ke 20 juga 10. Jadi perubahannya itu sama. Ketika harganya 30, barang yang diminta ini ada 20. Ketika harganya 20, jadi tingkat harga 20, harga yang diminta ini ada 30. Kurvanya tuh begini. Uniter itu ini kurvanya tuh 45 derajat. Ya, 45 derajat ya. Ini aku lupa nyantumin, tapi ini sudutnya biasanya 45 derajat, sama gitu ya. Sama dengan 1 uniter. Ini contoh konkretnya ini nggak ada, karena yang aku baca, tapi yang aku baca sih katanya kalau di Google dan di buku-buku panduan gitu, contohnya itu barang sekunder ya. Cuman dalam kehidupan nyata sendiri, contoh konkretnya itu nggak ada, karena
barang sekunder itu tergantung sama kondisi ekonomi seseorang gitu. Misalnya, eee, belum tentu barang yang aku bilang itu sekunder, belum tentu di kalian itu sekunder, antara aku sama kalian itu beda, antara kalian sama orang lain itu beda, gitu. Misalnya kayak menurut aku TV itu, termasuk barang sekunder, tapi belum tentu sama menurut dia. Menurut dia mungkin TV itu adalah barang tersier, gitu. Jadi kayak masih, belum bisa ditemuin dalam kehidupan sehari-hari, contoh konkretnya. Yang kelima ada, ED sama dengan tak terhingga atau elastis sempurna. Ciri-cirinya ini memiliki substitusi sempurna, contohnya ini bensin. Jadi maksudnya itu di tingkat harga 20, ininya tuh segini-gini aja nih, 10. Di tingkat harga 20, tapi, jumlah yang diminta itu berubah-ubah gitu, di tingkat harga berapapun, jumlah yang diminta itu tetap bertambah, berubah-ubah. Contohnya itu bensin, substitusinya itu sempurna. Ini kurvanya horizontal, begini. Rumusnya itu, yang harus kalian hafalin tuh ini ya, yang ED sama dengan ED sama dengan 1 ini unitary, ED sama dengan faktor hingga ini elastisitas sempurna, gitu-gitu. Memiliki substitusi sempurna. Kenapa bensin? Karena substitusi itu kan barang pengganti ya. Nah, bensin, antara bensin total sama Pertamina itu perbedaannya tuh nggak bisa dilihat secara nyata gitu nggak sih? Kayak sama-sama bensin, sama-sama fungsinya sama gitu. Kayak secara spesifiknya gitu nggak ada perbedaannya. Paling cuma di perbedaan harga aja. Kalau Pertamina itu pemerintah, kalau Total itu swasta gitu ya. Jadi beda di harga aja. Tapi secara fisiknya itu sama gitu. Jadi substitusinya tuh sempurna, benar-benar sama gitu. Jadi bensin ini masuk. Bentuk kurvanya ini horizontal. Ini ada sedikit catatan tambahan. Jadi secara matematis itu hasil perhitungan ED itu negatif gitu. Selalu ya, ED itu elastisitas permintaan itu selalu negatif. Maka harus dimutlakin karena nggak ada besar pengaruh yang negatif gitu. Jadi ntar kalau di soal disuruh ngitung elastisitas tapi yang kalian temuin itu negatif nih, misalnya min min 4 gitu ya, misalnya min 4. Nah, ini kalian mutlakin aja. Di PG-nya itu, di pilihannya itu cuma ada 4 gitu, misalnya ada 4, ada 2, ada 3. Nah, min 4 ini kalian mutlakin aja jadi 4. Jadi jawabannya itu yang 4 gitu. Karena emang elastisitas permintaan itu selalu negatif. Yang itu selanjutnya, makin elastis sifat suatu barang, maka kurvanya makin landai. Kayak yang ini tadi ya, makin elastis, kurvanya makin landai. Makin elastis tuh makin peka terhadap perubahan harga, kurvanya itu semakin landai, gini, semakin datar. Oke. Aku minum dulu ya. Selanjutnya ada elastisitas penawaran atau ES. Apa sih elastisitas penawaran itu? Jadi elastisitas penawaran itu adalah besarnya perubahan penawaran akibat perubahan harga. Kalau tadi permintaan, kalau ED itu permintaan, kalau ini penawaran dari sisi penawarannya. Rumusnya sama, ES sama dengan persen delta Q per persen delta P. Terus yang kedua ada delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Terus ini ada yang pakai turunan kali P1 per Q. Ini juga sama semuanya. Pembahasannya sama semua. Cuman bedanya yang tadi aku bilang di awal, kalau dari sisi penawaran, dari sisi ini supply itu bentuknya begini, upward gitu ya, ke atas dari kiri bawah ke kanan atas, naik gini. Cuman secara keseluruhan sama, ini inelastis, ini curam kurvanya,
Terus delta Q juga kurang dari delta V. Jadi Q-nya ini lebih sedikit berubahnya daripada delta V. Sama ya. Udah gitu yang C, unitary, ada sama dengan 1 atau barang unitary. Ini juga sama. Perubahannya itu seimbang, persen delta Q sama dengan persen delta P. Ini 10 sama, cuman beda di bentukannya aja. Udah gitu ada ini, ED lebih besar dari 1, atau elastis. Ini juga elastis itu landai ya, kurvanya datar. Ini sama semua. Kalau elastis sempurna itu horizontal. Selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas silang atau EXY. Nah, elastisitas silang atau EXY adalah besarnya perubahan permintaan suatu barang, misalnya barang X, akibat perubahan harga barang lain, misalnya barang Y, terhadap perubahan harga. Jadi kalau di elastisitas silang itu, variabelnya itu ada dua, ada variabelnya itu kedua macam jenis barang X dan barang Y. Ini rumusnya ini bukan ES ya, ini EXY. Aku lupa ganti. Ini EXY sama dengan persen delta Q per persen delta P. Terus ini EXY delta Q per delta P dikali P1 kali Q1. Kalau di elastisitas silang ini nggak pakai fungsi yang turunan, jadi rumus ini cuma dua itu aja. Jadi di elastisitas silang ini ada tiga indikator. Yang pertama tuh ada EXY negatif. EXY negatif ini ketika harga P ini harga ya, ketika harga barang P itu naik, quantity dari barang X ini turun. Nah, berarti hubungan antara barang X dan barang Y ini adalah komplementer. Gimana maksudnya? Jadi ketika harga barang Y naik, berarti quantity barang X itu turun, gitu kan ya. Contohnya ini aku kasih bensin sama motor, kan komplementer ya. Misalnya bensin sama motor. Ketika harga bensin naik, Y ini naik, ketika harga bensin naik, justru quantity dari motor ini malah turun. Kenapa? Karena kalau bensinnya naik, otomatis orang-orang jadi mikir dua kali dong buat mau beli motor gitu, mau naik motor gitu kan mending naik angkutan umum gitu mungkin ya. Jadi hubungannya itu negatif. Kalau bensinnya naik, quantity dari motornya malah jadi turun gitu. Iya nggak sih? Kan kalau harga bensin naik, jadi kita kayak mikir-mikir lagi, bensin aja mahal, gimana mau beli motor gitu, ntar malah makin rugi dong gitu, bensinnya aja udah mahal gitu. Jadi negatif ya. Negatif itu ketika harga barang P naik, terus barang QD-nya, barang keduanya malah jadi turun gitu. Itu hubungannya komplementer. Jadi kalau komplementer itu negatif. Jadi itu yang kedua, ada elastisitas silang positif. Ketika harga barang P naik, ketika barang P naik, kuantiti dari barang X ikutan naik gitu. Hubungannya itu antara barang X dan barang Y adalah barang substitusi. Nih, jadi kalau substitusi itu positif hubungannya. Misalnya, nih contohnya ini, aku kasih contoh ini, P Adidas dan Q Nike. Jadi ketika harga sepatu Adidas naik, justru kuantiti dari sepatu Nike malah naik gitu. Nah, kenapa tuh? Misalnya gini, P Adidas, misalnya harga sepatu Adidas itu 900.000. Nah, dengan model dan bentukan yang sama, dengan yang model yang mirip gitu, ternyata Nike juga ada nih model yang kayak sepatu Adidas yang harga 900.000 ini. Cuman di Nike ini harganya cuman 700.000 gitu. Nah, ini Adidas 900.000, ini Nike 700.000. Nah, kalau harga yang Adidas-nya 900.000, Nike 700.000, otomatis
konsumen bakal milih yang Nike dong dengan model dan bentukan yang sama, pasti konsumen lebih milih yang Nike gitu. Sama-sama bermerek kok, terus juga harganya juga, relatif jauh juga kan, modelnya juga sama gitu. Jadi, eee, ketika ketika Adidas naik, malah, ini kuantiti dari sepatu Nike itu malah ikutan naik karena lebih murah gitu ya. Konsepnya gitu aja sih. Karena, konsumen cenderung lebih milih yang murah gitu. Ini 900.000, ini 700.000. Ya inilah, eee, pilih Nike lah gitu ya. Jadi ketika barang P naik, eee, justru kuantiti dari barang X itu malah ikutan naik karena milih yang murah gitu. Hubungannya kalau positif itu substitusi, kalau negatif itu komplementer. Selanjutnya ada, elastisitas silang sama dengan nol. Ini barang X dan barangnya tidak memiliki hubungan. Jadi hubungannya itu nggak ada, gitu ya. Paham ya? Lanjut. Yang terakhir ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan itu besarnya perubahan jumlah barang yang diminta, misalnya barang X, akibat perubahan pendapatan. Pendapatan ini kita simbolin dengan M ya. Jadi kalau elastisitas pendapatan itu kayak yang tadi udah aku bilang, perubahan antara barang yang diminta, jumlah barang yang diminta terhadap pendapatan seseorang. Ada 3. Yang pertama, EM sama dengan negatif, berarti menunjukkan X adalah barang inferior atau barang berkualitas rendah. Misalnya jagung inferior dibandingkan beras. Jadi jagung ini pengganti beras gitu, pilihan terakhir dari kalau nggak ada beras gitu ya. Terus yang B, 0 kurang dari EM kurang dari 1. Berarti menunjukkan X adalah kebutuhan pokok yang rendah. Pengaruh perubahan pendapatan sangat kecil terhadap permintaan barang kebutuhan pokok. Pengaruh perubahan pendapatan sangat kecil terhadap permintaan kebutuhan pokok, misalnya beras, gula, dan minyak goreng. Atau biasanya ini disebutnya barang normal gitu ya. Barang kebutuhan pokok itu barang normal. Itu range-nya itu antara 0 sampai 1, itu disebutnya barang normal. Jadi kalau masih misalnya 0,4 gitu, nah itu masuknya ke barang normal ya. Udah gitu yang C, EM lebih besar dari 1, menunjukkan X adalah barang superior atau barang mewah. Pengaruh perubahan pendapatan sangat besar terhadap permintaan barang X. Nah, kalau superior ini ketika pendapatannya naik, ketika pendapatan seseorang naik, maka permintaan terhadap barang X, barang yang dianggap mewah ini bakal ikutan naik gitu. Jadi bakal di-upgrade gitulah. Ketika pendapatan naik, maka kualitas barang yang mau dimilikin gitu juga ikutan ke-upgrade, ikutan naik. Misalnya elektronik, rumah, mobil, dan perhiasan. Kalau yang inferior tadi, ketika pendapatannya berkurang, berarti terhadap barang ini tuh malah semakin banyak gitu. Gitu bedanya sama yang superior. Kalau yang inferior itu ketika pendapatannya berkurang, malah jumlahnya banyak, malah bertambah banyak. Tapi kalau yang superior ketika pendapatannya bertambah, jumlahnya malah yang diminta malah makin banyak gitu. Jadi kalau inferior itu pendapatan berkurang, kalau superior itu pendapatan bertambah. Paham ya? Lanjut kita ke contoh soal. Ini udah ada jawabannya sih ya. Oke, nggak apa-apa, kita bahas aja karena ini juga aku lewat record, jadi nggak bisa live class, jadi langsung aja dibahas. Yang pertama, bentar aku hitung dulu ya. Yang pertama, kenaikan harga per unit barang 10.000. Ini kan harga per unit barang, berarti P1. P1-nya 10.000 menjadi 15.000. P2 ya. P itu price, harga, menjadi 15.000. Dan diikuti oleh penurunan jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta itu Q.
dari 500 unit, Q1-nya ini 500 menjadi Q2-nya 300 menjadi 300. Ini kita udah ada udah dapet ini P1, P2, Q1, Q2. Terus soalnya yang ditanya nilai koefisien elastisitas harga permintaan barang tersebut. Yang ditanya itu elastisitas harga permintaan adalah, nah kalau di soal udah diketahui, kita udah bisa dapat ini variabel P1, P2, Q1, Q2, berarti kita pakai rumus yang kedua, yang ini, yang delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q itu berarti 300 dikurang 500, min 200 ini ya. Terus delta P, 15.000, P2 dikurang P1, 15.000 dikurang 10.000, hasilnya 5.000 dikali P1 per Q1. P1-nya 10.000, Q1-nya 500. Ini coret-coret aja nanti ketemu min 20 per 25. Hasilnya itu 0,8, min 0,8. Nah, kan ini kalau di soal ini kan dikasih minnya gitu ya. Nih, udah dicantumin minnya. Nanti kalau di soal tuh biasanya suka ada yang harus dimutlakin dulu nilainya. Karena kan kalau elastisitas harga permintaan itu emang selalu min. Nanti kalau di soal, kalau ada yang jawabannya nggak ada yang min, berarti kalian mutlakin aja. Jadi ini min 0,8 atau 0,8 gitu. Karena perubahan pengaruh harga itu nggak ada yang negatif. Tidak ada besar pengaruh yang negatif gitu ya. Jadi jawabannya ini yang B. Yang B ya. Ini yang B. Yang kedua, seorang pegawai sebelum mengalami kenaikan gaji dan promosi mengonsumsi nasi bungkus ketika makan siang. Akan tetapi setelah mengalami kenaikan gaji dan mendapat promosi, pegawai tersebut tidak pernah memakan nasi bungkus. Nah, jadi habis dia naik gaji, nasi bungkus ini malah nggak dikonsumsi sama dia gitu, malah dikurangin. Ia lebih sering ke restoran. Maka nasi bungkus dalam kasus tersebut merupakan barang. Nah, ini yang tadi ya, ketika pendapatan dia naik, justru terhadap barang nasi bungkus ini malah berkurang gitu. Berarti barang tersebut adalah barang, gitu ya. Ini udah ada penjelasannya. Barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya menurun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Terus yang kedua, barang superior adalah barang-barang yang jumlah permintaannya, KD-nya naik hanya apabila pendapatan masyarakat meningkat. Nah, jadi ini tuh barang inferior karena pendapatannya naik, tapi jumlah kuantiti yang diminta terhadap nasi bungkus tuh malah berkurang gitu. Jadi barang inferior. Kalau superior ini, kalau pendapatannya naik, jumlah barang yang diminta terhadap barang ini tuh malah naik, itu superior, gitu ya. Kalau barang pokok ini barang normal, itu yang tadi antara 0 sampai 1. Inferior itu negatif, superior itu positif. Selanjutnya, pada saat harga gula merah 9.000 per kilo, harga berarti P1, P1-nya 9.000, jumlah permintaannya 400 kilo, Q1-nya permintaan tuh Q1-nya 400 kilo. Sedangkan pada saat harga naik menjadi 10.000, berarti ini P2, permintaannya turun menjadi 380. Q2-nya turun menjadi 380. Dengan demikian, koefisien elastisitas permintaan gula merah adalah, ini sama kayak tadi, karena kita dikasih variabelnya itu udah ada P1, P2, Q1, Q2, jadi kita tinggal masukin ke rumus yang kedua aja, yang pakai delta QD per delta P kali P1 per Q1. Ini masukin aja. Delta Q ini 380 dikurang 400, hasilnya itu min 20, per ini 10.000, delta P 10.000 dikurang 9.000, hasilnya 1.000, dikali P1-nya 9.000, Q1-nya itu 400 ya. Dicoret-coret, ntar ketemu min 9 per 20. Nah, ini dimutlakin jadi 9 per 20, ntar ketemu 0,45.
Nah, 0,45 ini termasuk ke barang apa nih, gitu ya. Jadi 0,45 ini berarti kan kurang dari satu. Kurang dari satu itu berarti masuknya ke inelastis. Kita move ke yang sebelumnya ya. Nah, ini ingat-ingat lagi, kalau ED sama dengan 0, berarti inelastis sempurna, ED kurang dari 1, ini yang tadi, 0,45 tadi ya. Berarti barangnya itu, jenis barangnya itu inelastis. Kurang dari 1, inelastis, sama dengan 0, inelastis sempurna. ED sama dengan 1, berarti barangnya itu unitary. ED lebih dari 1, barangnya itu elastis, dan ED tak terhingga itu elastis sempurna. Jadi kalian harus ngapalin itu, wajib banget, karena itu sering keluar. Kayak parah banget kalau kalian nggak tahu itu gitu ya. Nah ini 0,45 kan tadi kurang dari 1 ya, berarti dia ke inelastis. Kalau yang elastis tadi lebih dari 1, ED sama dengan lebih dari 1. Kalau elastis uniter itu sama dengan 1. Kalau elastis sempurna itu tak terhingga. Kalau inelastis sempurna itu ini yang tadi sama dengan 0. Inelastis sempurna ini yang kurvanya vertikal, I sama dengan 0. Nggak ada pengaruhnya. Kalau elastis sempurna itu yang horizontal. Tuh, yang kurvanya horizontal yang sama dengan tak terhingga. Selanjutnya, soal selanjutnya, sifat permintaan harga barang-barang pokok seperti minyak goreng dan beras yang sekarang ini cenderung naik adalah sifat permintaan harga barang-barang pokok. Nah, ini kita lihat di highlight-nya itu harga barang-barang pokok ya. Harga barang-barang pokok. Harga barang-barang pokok itu tadi apa? Kita balik lagi. Nih, kebutuhan pokok primer, inelastis ya. Kalau elastis itu barang mewah. Jadi ini barang-barang pokok ini inelastis. Yang B. Lanjut. Bila koefisien elastisitas silang antara dua macam barang bertanda positif mempunyai arti. Nah, tadi elastisitas silang itu elastisitas antara dua macam barang. Aku ulang lagi, aku review lagi. Sekalian ingat-ingat, elastisitas ada 3, ada elastisitas barang, antara barang, dan permintaan penawaran. Udah gitu ada elastisitas silang antara harga terhadap antara harga barang X dan harga barang Y, sama elastisitas pendapatan antara pendapatan sama ini, sama permintaan yang diminta, jumlah barang yang diminta. Yang ditanya antara dua macam barang ketika barang itu positif. Nah tadi kalau barang itu ini ya, aku back lagi. Silang, elastisitas silang. Kalau barang itu komplementer, berarti barang itu negatif. Contohnya ini yang bensin, komplementer, bensin dan motor. Kalau barang itu positif, berarti barang itu adalah barang substitusi. Contohnya Adidas sama sepatu Nike ya. Ini, ini ya. Berarti kalau positif tadi adalah barang substitusi. Kalau yang negatif itu, yang C ini komplementer itu negatif, substitusi itu positif. Substitusi misalnya Nike sama Adidas, komplementer itu bensin sama motor. Tidak ada hubungan antara kedua macam barang ini yang sama dengan 0 tadi ya. Jadi ini yang D. Selanjutnya, permintaan terhadap suatu barang dalam jangka panjang lebih elastis dibandingkan dalam jangka pendek. Sebab ketersediaan barang substitusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ini dua-duanya benar tapi nggak berhubungan. Jadi aku jelasin dulu dari yang pernyataan pertama. Permintaan terhadap suatu barang dalam jangka panjang ini lebih elastis dibandingkan dalam jangka pendek. Kenapa? Karena kalau jangka pendek itu dia masih kurang peka terhadap perubahan harga. Karena kan kebutuhannya mendesak ya, kayak harus dipenuhi dalam jangka pendek. Misalnya kayak tadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kan inelastis.
jangka pendek. Jadi mau harga beras naik, ya kita tetap beli beras gitu. Mau harga segimana, kita juga tetap bakal beli beras karena kita mengonsumsi secara terus-menerus di kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu inelastis, dia nggak peka terhadap perubahan harga. Mau berapapun harganya, ya kita tetap beli gitu mau nggak mau. Nah, kalau yang elastis, kalau jangka panjang, barang-barang mewah, misalnya tuh barang-barang mewah, itu kan elastis ya tadi, yang lebih besar dari satu. Itu kenapa lebih elastis dalam jangka panjang, karena misalnya barang yang dalam jangka panjang tuh misalnya apa ya? Misalnya mobil tuh kan nggak langsung sekali habis gitu ya. Maksudnya pemakaiannya itu dalam jangka panjang, buat beberapa tahun ke depan gitu. Jadi, kalau harga mobil itu naik, harga mobil itu tinggi, kita cenderung buat, "Ah, entar aja deh, tunggu harga mobil itu turun," gitu. Soalnya kan itu buat jangka panjang juga kan, nggak mendesak dan, ya nggak mendesak gitu, nggak yang kita harus beli gitu ya. Jadi, itu sekalinya harga mobil turun, dari yang tinggi, terus tiba-tiba harga mobil turun, orang-orang bakal berbondong-bondong beli gitu, ngincer. Ya kan kapan lagi gitu harga harga mobil mahal tiba-tiba jadi murah gitu kan. Kan kayak jarang gitu kan, kesempatannya itu jarang, gitu. Jadi lebih elastis, lebih peka terhadap harga. Jadi kalau jangka panjang itu lebih elastis dibandingkan dalam jangka pendek. Sebab ketersediaan barang substitusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, iya kalau barang pokok itu kan substitusinya, apa, ini ya, ini yang tadi kita move back. Nih, sedikit substitusinya, gitu. Kalau yang barang mewah kan banyak. Jadi kayak misalnya, maksudnya banyak itu, jadi mana sih? Ini ya, mempengaruhi, jumlah barang substitusi itu mempengaruhi, maksudnya gimana? Jadi misalnya, harga Honda Jazz, ada mobil Honda Jazz, ada mobil Avanza, ada mobil Terios, ada mobil Rush gitu. Itu kan ada banyak pilihannya gitu. Jadi kayak substitusinya ada banyak banget dengan fitur yang beda-beda, dengan harga yang beda-beda, dengan fitur yang beda-beda. Ya nggak fitur beda-beda juga sih. Iya, fitur beda-beda gitu ya. Kayak pilihannya tuh banyak, kita bisa milih kita mau mobil yang mana, mau yang mana gitu. Beda sama yang ini, yang tadi harga kebutuhan pokok tadi. Beras kan, ya beras ya gitu-gitu aja bentukannya, apa, nggak ada yang spesialnya gitu. Ya udah beras ya beras gitu ya. Nggak ada yang, ih ini berasnya berasnya warna ungu, ini berasnya warna pink, itu kan enggak gitu. Jadi itu menentukan ya. Beras itu sedikit substitusinya. Kalau yang ini, yang mobil tadi banyak, pilihannya itu kita bisa milih banyak banget. Jadi ini benar, yang B. Selanjutnya, apabila pendapatan meningkat, menyebabkan jumlah barang X yang diminta berkurang, maka barang X adalah, nah ini kaitannya sama pendapatan, berarti ini membahas tentang elastisitas pendapatan ya. Ketika pendapatannya naik, maka jumlah barang X yang diminta berkurang. Maka barang X, apa? Tadi udah kita bahas ya, barang inferior. Ketika pendapatannya naik, jumlah barang X malah berkurang. Nah, kalau superior itu ketika pendapatannya naik, justru barang ini malah makin naik jumlah yang diminta gitu. Barang mewah ya. Barang normal ini dia juga kalau barang normal ya, kalau barang normal ini ketika pendapatannya naik, dia kuantitinya ini berubah sedikit, naik sedikit, cuman nggak banyak, nggak kayak superior gitu. Karena iya dia kurang elastis terhadap perubahan harga. Jadi yang B, inferior, pendapatan naik, tapi barangnya malah berkurang, itu inferior. Selanjutnya, barang inferior mempunyai elastisitas, ini ya, ini juga, ini diulang-ulang aja nih. Ini yang 9 itu yang A, permintaan terhadap pendapatan negatif.
Ya, kalau superior kan tadi naik, berarti ikutan naik, berarti positif. Kalau inferior itu ketika pendapatannya naik, malah barang yang diminta tuh malah turun, berarti negatif kan. Pendapatan naik, permintaan yang diminta turun, berarti negatif. Kalau positif, kalau pendapatannya naik, jumlah yang diminta bakal naik juga gitu. Kenapa nggak penawaran? Kenapa nggak penawaran? Karena eh, barang inferior, superior, barang normal tadi kan ini ya, masuknya ke elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan itu, balik lagi ke materi yang sebelumnya, yang mempengaruhi ini, permintaan, yang mempengaruhi permintaan seseorang itu ada pendapatan, ada selera, ada barang substitusi, barang komplementer, terus ada jumlah populasi, dan lain sebagainya itu ya. Jadi masuknya ke permintaan, bukan penawaran, beda lagi, gitu. Pendapatan itu masuk ke permintaan. Jadi yang A. Lanjut, kenaikan harga barang X yang mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Kenaikan harga barang X mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Kondisi ini menunjukkan hubungan antara barang X dan Y. Nah, ini nih, harga barang X-nya naik, ya, tapi malah barang Y-nya malah turun. Berarti barang apa tuh? Harga bensinnya naik, terus jadinya ngaruh ke harga motor jadi turun, berarti barang komplementer, gitu ya. Iya, kalau yang substitusi tadi yang Nike sama Adidas, positif. Kalau komplementer itu bensin nama motor, negatif. Jadi ini yang D. Lanjut, fungsi permintaan udang dapat dirumuskan menjadi Q sama dengan 100 min 2 per 3 P. Harga rata-rata udang adalah 30 satuan. Ini P itu harga 30 satuan. Besarnya elastisitas permintaan udang terhadap harga udang adalah, ini kita nyari elastisitas lagi. Nah, di soal ini dikasih persamaan, dikasih bentuk persamaan. Berarti kita pakai rumus yang ketiga ya, yang pakai rumus turunan tadi. Bentar aku minum dulu. Ini yang Q sama dengan 100 min 2 per 3 P. Ini yang kita ketahui ya. QD sama dengan 100 min 2 per 3 P. Dan P harganya itu ada 30. Berarti cara nyari Q-nya, cara nyari Q, kan ini rumusnya kan turunan QD dikali P1 per Q1. Nah, sedangkan yang di soal itu yang diketahui baru P, baru harganya. Berarti otomatis yang harus kita cari itu, kita harus nyari Q-nya dulu, baru kita bisa ngitung gitu ya, ngitung berapa elastisitas permintaannya. Nah, cara nyari Q1-nya itu, kita pakai aja variabel yang udah ada gitu, yang diketahuinya. Ini tinggal kita masukin kita masukin variabel P ke dalam persamaan Q. Ntar ketemu Q-nya itu 80. Ini dimasukin aja ya. P-nya dimasukin 30, substitusi P ke persamaan Q, ntar ketemu Q-nya itu 80, udah gitu tinggal masukin ke rumus aslinya, pakai turunan. Turunan dari fungsi Q itu adalah min 2 per 3 dikali P1-nya 30 ini, dan Q1-nya ini 80. Ini dicoret-coret, dihitung aja sendiri, ntar ketemu ED-nya itu sama dengan min 1/4. Gitu ya. Karena ini di soal ada yang min, jawabannya ada yang min 1/4, berarti kita jawabnya min 1/4 aja. Cuman kalau di soal nggak ada yang jawabannya min, berarti kita pilih 1/4. Tapi kalau di soal ada min 1/4, ada 1/4, berarti kita pilih yang min 1/4 gitu ya. Cuman kalau nggak ada aja, berarti kita dimutlakin gitu. Lanjut. Produk yang tidak banyak mempunyai produk substitusinya biasanya akan cenderung, nah ini nih, barang yang nggak banyak substitusinya biasanya akan cenderung inelastis terhadap harga ya. Tadi kalau yang elastis itu dia substitusinya banyak, yang tadi mobil Honda Jazz, ada Terios, ada Avanza gitu, ada banyak. Kalau inelastis itu kebutuhan pokok tadi yang beras.
tidak banyak mempunyai produk substitusi, ya. Kalau inelastis itu substitusinya dikit, kalau elastis itu substitusinya banyak. Selanjutnya, jika koefisien elastisitas barang X dan Y adalah negatif, maka kenaikan harga barang X akan berdampak pada. Nah, ini nih, berarti ini elastisitas kalau antara kedua macam barang, berarti ini elastisitas hilang ya, antara barang X dan barang Y. Negatif, elastisitasnya negatif. Berarti apa nih kalau kenaikan harga barang X-nya naik gitu kan? Kalau negatif tadi apa? Negatif tadi komplementer. Kalau substitusi positif, kalau negatif komplementer. Berarti ketika harga bensin naik, otomatis harga motor turun, harga Y turun, berarti yang C ya. Lanjut. Oke, saya terakhir. Terima kasih. Mungkin uh, next time aku bakal live class. Ini maaf banget ya guys, aku nggak bisa live class, jadi pakai recording. Oke, thank you ya. Semoga bisa dipahami. See you.